Zombie apocalypse. Yo guys, what's up? Back again in Tempe Squad channel. My name is Blur. Hari ini gue bakal ngelanjutin review Oculus Quest 2 di bulan ke-6. Kalau kalian yang belum nonton review gue waktu beli Oculus Quest ini, kalian boleh cek video gue sebelumnya. Boleh bisa ngebantu kalian. Mungkin siapa tahu kalian mau coba VR experience headset ini. Oke, kita langsung aja ke review selama 6 bulan memakai. Yang pertama kita mulai dari VR headsetnya sendiri. Oke, untuk VR headset ini selama 6 bulan pemakaian gue belum menemukan kendala yang terlalu gimana-gimana. Hampir nggak ada sih sebenarnya kendalanya. Sistem operation di dalamnya juga normal-normal aja, aman-aman aja, everything goes fine. Dan selama gue pakai buat main game, main apa pun belum ada hal-hal yang terlalu atau bahkan nggak ada yang terlalu kayak gimana lah. Kayak everything fine aja selama 6 bulan. Dan buat gue paling kebersihan aja sih. Karena memang ini strapnya kan dibuat dari kain ya, yang bisa nyerap keringet nih. Apalagi waktu gue main Turtle of Fight yang tinju-tinjuan itu intens banget ya. Pasti gue berkeringat dan semua terserap di sini. Akhirnya mulai mulai jadi kotor guys. Dan akhirnya gue harus cuci. Buat bagaimana cara cuci, gampang banget dilepas-lepas dan dicuci. Kalau kalian yang bingung boleh komen di bawah. Siapa tahu gue bisa bikin video gimana cara ngebersihin strap Oculus ini. And then yang pasti adalah ya silikon di sininya sih harus sering dilap aja. Kalau misalnya habis keringetan pasti harus dilap habis pemakaiannya juga. Oh ya, buat kebersihannya paling gua harus bersihin. Kalau gue intens pakai banget, gue bersihin sekitar 3 minggu sekali sampai sebulan sekali lah. Dan gue dalam 6 bulan itu gue cukup intens makainya. Ada momen memang mungkin seminggu 2 minggu gue gak pakai, tapi habis itu gue mainin lagi. Karena gue suka banget game-game yang ada di Oculus Quest ini. Itu karena cukup menarik dan fun banget sih gue pakainya. Itu sih sama gue pakai VR headsetnya, everything goes fine. Termasuk juga suaranya ya, smooth banget, maknyos. Next kita lanjut ke joysticknya yang sebelah kiri yang sebelah kanan. 6 bulan pemakaian, jujur li nggak ada yang perlu bagaimana juga. Kecuali ada satu momen di saat gue pakai sekitar pemakaian sebulan, tiba-tiba yang sebelah kiri ini ngedrift guys. Ngedrift itu artinya tuh kayak waktu kita main game dia tuh kayak jalan sendiri, mundur sendiri ya. Itu gue panik banget, gue harus ganti. Tapi gue cari teman Facebook. Ada komunitasnya juga guys, kalian bisa cek di Facebook, di YouTube juga gue cari gimana cara ngebenerinnya. Ada yang suruh ngebongkar, ada yang suruh pakai semprot, pakai kontak lens, kontak elektronik, contact cleaner something lah. Pokoknya dari cairan memang digunakan untuk membersihkan sirkuit elektronik. Itu nggak gue lakukan. Gue pakai cara yang ketiga guys. Tiup doang guys. Ya Allah, jadi joysticknya cuma tinggal ditarik mundur, nanti kita tiup. Beberapa kali ini diputar-putar dan everything goes fine again. Yang terjadi. Beberapa kali sempat terjadi, cuma waktu main Resident Evil 4 doang sih. Jadi gue lakuin itu lagi dan beres. Tapi memang ngedrift itu cukup mengganggu banget ya. Jadi buat kalian yang khawatir tiba-tiba gerak sendiri, yang punya Oculus Quest 2, tenang, bisa dibenerin. Paling ya ini kebersihan safety handlingnya. Iya, namanya juga kita pakai di tangan karena lagi mainnya cukup intens, jadi cukup bisa kotor. And then gampang banget, tinggal dilepas aja. Ini dicuci, caranya gampang banget. Ya, untuk baterai normal ya, double A. Bertahan sekitar 2 minggu. Terus harus beli lagi. Gue ngakalinnya, gue beli baterai charger ya, yang cukup murah aja di toko hijau, toko orange, cari aja tuh banyak banget. Jadi cukup ngebantu saat baterainya mulai habis. Next dari segi chargernya sama sekali nggak ada masalah guys. Jadi kayak bener-bener berjalan lancar karena memang gue jaga sih. Ya, termasuk kalian kalau kalian barbar juga ya rusak-rusak aja. Selama kalian bisa atur dengan baik sih, I think bisa cukup awet. Gue 6 bulan aman banget. Oke, buat segi baterainya VR juga buat gue sih aman. Kita sekali main bisa sampai paling sebentar paling sejam sampai 2 jam ya. Tapi paling lama gue bisa sampai 3 jam 4 jam. Itu gue charge 2 kali sih. Tapi memang gue jaga
jaga kondisi power supply-nya supaya nggak terlalu overheat, nggak leak juga. Jadi kalau bisa jangan sampai drop di bawah 20%. Dan waktu ngecas juga semua dimatiin, jangan main sambil ngecas. Dan jangan sampai overcharging juga, jangan sampai lebih dari 80%. So dijaga supaya bisa lebih awet aja. Buat 6 bulan aman banget. Oke, next gue mau ngebahas kayak yang gue bilang di video gue sebelumnya. Jadi banyak banget aksesoris yang ditawarin guys. Yang ketiga ya pastinya ya, bukan dari MetaQuest-nya. Itu beberapa aksesoris yang gue pengen banget gue beli, cuma memang karena gue terbatas duitnya. Jadi gue beli yang beberapa yang cukup penting dan murah. Yang pertama, buat charger ya, gue beli konektor. Ini cukup murah, cuma sekitar 4.000-3.000-an lah. Beli aja ke toko elektronik, so tinggal dicolok ini charger. Yang kedua, gue beli silikon joysticknya. Ini penting banget sih guys menurut gue ya, karena gue beberapa kali main tuh dia sekeliling kepentok teplak. And gue khawatir lecet. Jadi gue beli ininya cukup murah, ada yang murah kayak sekitar 80.000, 90.000 something. Di langsung dapet 2, masukin ke sini cekrek dan main aman. Cuma sometimes kita main yang terlalu intens pergerakannya, bikin pedang-pedangan terus yang thrill of fight yang tinju. Itu sometimes karena terlalu kenceng kan ini kayak agak meleset-meleset dikit gitu. Jadi beberapa sensornya tuh ketutup. Nah jadi agak sering stuck aja sih jadi gitu. Sampai gua mainnya cukup intens, gua lepas yang sebelah kanan, yang kiri gua tetap pakai. Cuma ada juga beberapa silikon yang dia nggak sampai nutup ke atasnya. Tapi bagi gua yang penting itu yang atasnya. Tapi ada beberapa yang plastik juga, dia kayak ada bumpernya gitu sih. Jadi ya tergantung kalian mau pilih yang mana. Oke, next gua beli silikon headset VR-nya. Jujur gue agak nyesel banget beli ini, gue gak tau kenapa. Tapi yang gue beli ini kan karena cukup murah, jadi dia tuh nggak bisa nge-grip kencang banget sih kesininya. Jadi sama momen tuh karena gue geraknya terlalu cepet ya refleksnya, jadi dia kayak agak merosot dan akibatnya dia bakal nutupin sensor kamera sensor di sini. Dan itu ngeganggu banget karena itu bisa bikin dua joystick gak kebaca, terus movementnya lebih kayak patah-patah. Jadi cukup mengganggu banget, jadi gue nggak sadarin beli yang ini. Tapi kalau kalian ada yang mungkin beli yang bisa lebih oke, lebih ngerekat di sini, itu malah oke banget. Jadi up to you guys. Ini gue beli sekitar 90.000, jadi cukup rugi. Last but not least, enggak sih, masih ada satu lagi. Gue punya ini microfiber. Digunakan untuk ngebersihin lensanya guys. Biasa kalau main udah intens banget kan dia bisa berembun lah ya. Jadi gue bisa pakai ini, gue nggak beli. Gue ambil di tempat bekas kacamata pacarku. Gue ambil aja yang bekasnya nggak pakai, jadi ini bisa buat bersihin. Jadi buat kalian yang punya uang lebih, ada namanya anti glare lens. Jadi ada lensa protektornya buat lensanya ini, buat optiknya VR headset ini. Itu ya cukup presis 170 something lah. Tapi kalau kalian punya sedikit lebih, gue tanya buat beli. Kalau gue sebelum. Now, last but not least, I had masih ada satu lagi. Ini my headset standar lah ya, headset yang gue beli di Discord juga di toko Oren. Jadi ini gue pakai buat experience lebih mantep aja sih. Sebenarnya ada yang khusus headset buat VR, jadi memang dia ada konektor dari earphone di sini langsung ke kayak headset gitu, langsung ke telinga kalian. Karena itu cukup pricey juga, sekitar 200-300an kalau gue nggak salah. Di gue beli yang murah aja, yang 60.000-an lainnya. Dan itu udah cukup oke sih bagi gue. Oke, ini gue beneran ini. Last but not least, kabel link. Nah ini kabel link yang standar gue beli sekitar 160-180an. Ada yang lebih oke tergantung dari high speed transfer datanya sih dari PC ke VR kalian. Ini kita perlukan untuk connect game dari PC ke VR, karena beberapa game itu pasti ada VR mode-nya itu. Oculus Quest sudah bisa compact, kayak sebagian besar lah ya. Gue udah coba di Steam yang gratisan, ada pre-junction atau something, tembak-tembakan zombie, itu aman banget, grafiknya lebih oke.
Cuma Samsung nggak tahu kenapa, nggak tahu dari ininya, nggak tahu dari PC gua juga. Jadi tiba-tiba bisa kayak lost connect, jadi kayak nge-freeze terus kayak patah gitu. Jadi gua harus relocknya juga cukup gampang. Beberapa game yang kayak AAA, kalau pakai ini tuh dia kadang patah-patah banget sih. Kalau gue main No Man's Sky itu ada VR mode-nya, dan itu udah cukup lama. Connect-nya begitu maksudnya kayak patah-patah banget. Itu keganggu banget sih buat gue pribadi. Nggak tahu memang di koneksi, karena gue rasa koneksi aman-aman aja. Ya gue mungkin ambil kesimpulan dari cabling-nya, ada perlu yang high speed juga sih. Gitu, jadi kalian cek aja, gue nggak terlalu ngerti. Gue mainnya beli yang murah dan bisa. Jadi beberapa yang free sih aman banget sih main di sini. Jadi begitu main dari PC memang grafiknya lebih mendukung ya. Kalau biasanya main yang dari standalone-nya tuh kayak mentoknya 1024 x 720, di PC dia bisa di post lagi sampai 1300 something-an lah. Dan itu cukup memanjakan mata juga ya experience-nya. Jadi ini juga nanti kalian wajib punya. Oke, sekarang kita bakal bahas ke game yang ada. Oke, di Oculus Quest sendiri di belakang tuh udah ada 6 games ini guys yang tercantum ya. Gue langsung di sini semua tuh dikasih free. Kalau gue beli pertama, gue tuh download yang Beat Saber karena yang paling viral kan. Jadi gue mainin Beat Saber aman, tapi begitu gue mau download yang lain kok bayar. Juga heran, ini maksudnya apa? Jadi ya udahlah, masa gue nggak tahu benerin gimana. Toh ada juga game VR yang crack-crackan itu dijual di toko Orange, kalian cari aja itu langsung beli dengan harga 180.000, kalian bisa dapat semua akses game yang ada. Cuma pasti namanya crack-crackan, jadi nggak terupdate ya, nggak terupdate yang sekarang banget. Dia ada beberapa game yang single player sih oke-oke aja, cuma saat yang multiplayer nih kayak nggak semuanya bisa dimainin. Jadi gue tetap beli beberapa 2 game sih yang gue beli di Oculus Quest Store-nya. Gue beli yang Contractor sama gue yang Townshend Tale gue udah jarang mainin, tapi yang Contractor gue masih mainin sampai sekarang. First person shooter yang kayak Point Blank, kayak main CS gitu-gitulah, dan bisa multiplayer semuanya. Tebak kembali ke sini. Beberapa hari yang lalu gue coba cek lagi kan ya, sambil gabut-gabutnya ngecekin store, gue cek yang free. Ternyata Population Mode itu dapat multiple choice, multiple choice free. Akhirnya gue download, akhirnya Population Mode gue dapet. Nah gue belum cek lagi nih yang lainnya nih, apakah mereka free juga. Karena sebenarnya ini berbayar, tapi kemarin gue dapet free, makanya gue nggak tahu setelah 6 bulan baru free gitu atau gimana. Ayo dong, belajar aja, gue bakal cek lagi. Itu sih guys, dan yang paling gue tunggu sebenarnya Horizon, tapi Horizonnya masih belum available di Asia, dan ini mereka masih di Kanada and US, I guess. Jadi kayak sedih banget. Semoga berdoa semoga itu bisa cepat muncul di sini. Sekali lagi gue beli Oculus Quest yang 128, jadi muat cukup banyak game yang bisa gue mainin. I think itu sih guys review gue selama 6 bulan penggunaan Oculus Quest 2 ini. So mungkin bisa membantu kalian buat apa ya, mungkin yang lagi bingung mau beli atau enggak, is up to you. Jadi gue selama 6 bulan karena gue ngejaga juga, jadi ini aman banget, masih bisa dimainin, masih oke semuanya, masih berjalan lancar. Di aksesoris yang gue beli juga yang mendukung juga, jadi bisa lebih semakin nyaman. So itu aja guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton channel ini sampai akhir, appreciate banget. Gue berharap kalian mau like, comment, dan subscribe. Dislike aja kalau nggak suka, dan itu bakal membantu gue buat ngembangin channel ini lebih lagi. Tunggu gue di video-video selanjutnya, mungkin gue bakal bikin beberapa game yang bakal gue taruh di montage Table Squad, so hopefully kalian bisa enjoy juga. Tolong komen di bawah kalau mungkin kalian ada games yang pengen gue coba main pakai PS2 ini. Taruh aja di kolom komentar, gue bakal cari dan gue bakal coba mainin. Thank you guys, God bless you and have a great day. Table Squad out.